kembali lagi di Dimas TV. Saat ini Dimas TV kedatangan tamu istimewa, yaitu bakal calon Kades Cilengsi Kidul dengan Pak Rudi. Ya. Kang Rudi aja ya, lebih akrab ya. Oke, ini adalah Kang Rudi, asli putra daerah Cilengsi Kidul. Ya. Iya, gimana Kang Rudi? Silahkan perkenalkan diri. Iya. Halo, nama saya Rudi Sukarya. Saya asli orang Cilengsi Kidul. Sehari-hari apa sih sebenarnya? Sehari-hari saya kepala dusun 2. Kepala Cilengsi dusun Kidul. Saya diangkat oleh almarhum kepala desa, almarhum Bapak Edi Supratman, diangkat menjadi kepala dusun di lingkungan dusun 2, tepatnya di Kampung Sawah dusun 2 Medland. Oke. Iya. Nah, sebenarnya Cilengsi Kidul ini ruang lingkupnya seperti apa sih? Seperti apa itu Cilengsi Kidul gitu kan? Cilengsi Kidul secara keseluruhan saat ini saya rasa sebuah kota ya. Sebuah kota ya. Sekarang udah kota ya? Ya betul. Karena perkembangan yang begitu cepat, yang awalnya sebuah kampung, saya masih ingat sekali ya. Cilengsi Kidul ada beberapa bagian itu kebanyakan sawahan. Tapi sekarang ya udah dilihat sendirilah oleh masyarakat. Saat ini Cilengsi Kidul ada sebuah kota. Apalagi Cilengsi Kidul adalah jantung kotanya Kecamatan Cilengsi. Ya tepatnya ya Cilengsi Kidul karena saat ini juga pemerintah kecamatan juga berada di Cilengsi Kidul. Bukan di Cilengsi sebenarnya, tapi ada di Medland. Oke. Tapi walaupun bukan di lingkungan Cilengsi Kidul, tapi kecamatan Cilengsi juga dekat dengan Cilengsi Kidul. Iya, betul. Jadi ya sedikit bagian dari Cilengsi Kidul lah ya. Ya, betul. Nah, kemudian apa permasalahan Cilengsi Kidul ini yang apa yang perlu di benahi? Tentunya salah satunya di lingkungan Cilengsi Kidul itu ada beberapa aspek saya pikir ya. Di antaranya sumber daya manusia masih banyak yang nganggur ya. Salah satunya pengangguran. Gimana? Berapa persen kira-kira pengangguran dari ya? Persentase ya saat ini karena mungkin kena dampak COVID-19 bisa sampai 40% atau 45%. Wow, sangat banyak ya. Iya. Nah, Kang Rudi punya solusi nggak nih? Kan biasanya ya saat ini bukan masalah kepala desa aja, mungkin presiden juga ya. Tentang pengangguran nih apa nih? Betul. Kang Rudi punya solusi apa nih? Ya, karena untuk saat ini saya pikir juga lebih tepatnya karena kalau bergerak di bidang industri, lebih tepatnya perusahaan PT-PT ya. Di sekitar Cilengsi ya. Ini bilangnya pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik, oke. Karena perusahaan juga saat ini juga karena terkena dampak COVID-19, saya pikir saat ini lebih tepatnya lebih bergerak di UMKM ya. UMKM, ya. Dahsyat. Berarti mikro ya? Betul. Gimana tuh dengan UMKM? Menurut saya UMKM kita tinggalin aja. Pasti di seputaran desa Cilengsi Kidul itu banyak orang yang bisa usaha tapi nggak punya wadah. Pasti kan orang punya usaha tapi butuh wadah. Nah, salah satunya di desa itu ada wadah namanya Badan Usaha Milik Desa. Oke. Iya, jadi ada orang punya usaha, nah kita masukkan ke wadahnya Badan Usaha Milik Desa. Nanti di sanalah nanti lebih tepatnya nanti desa mengembangkan yang orang yang punya usaha tadi dikembangkan di desa. Ya salah satu contoh ya kita bisa aja kita bikin namanya Pekan Raya Desa Cilengsi Kidul salah satunya. Gitu ya. Jadi tapi dengan salah trade centernya ekonomi bawah nih, mikro ya. Iya, betul. Jadi tinggal dikumpulkan nih satu orang ini, misalkan satu orang ini
bisa usahanya bikin keripik singkong, atau yang orang berikutnya punya usaha bikin bolu, tapi mereka pengen usaha tapi nggak punya wadah. Oke, untuk mendeliverinya atau marketingnya ya, pemasarannya nih, Ya, gimana cara ngejualnya nih? Betul. Seperti itu ya. Nanti difasilitasi oleh pemerintah desa dengan badan usaha milik desa. Oke, dahsyat ya. Ya. Nah, apalagi nih kira-kira tadi pengangguran, terus ada masalah. Bisa saya tambahkan salah satu contoh ya, salah satu contoh kecil. Pengangguran otomatis kan tadinya dia punya background di salah satu pabrik atau perusahaan di bagian produksi. Ya, ingin coba-coba dong usaha yang lain apa? Oke, beralih usaha. Nah itu pemerintah desa juga harus bisa membantu orang tersebut di bidang yang lain. Satu contoh, nanti pemerintah desa bekerja sama dengan ada orang punya usaha bengkel. Ya. Yuk, yang tadinya orang tersebut kena dampak COVID-19 dia nganggur, coba dong kita latih orang tersebut biar punya keahlian yang lain. Oke. Difasilitasi kembali oleh desa. Dan itu hanya satu contoh kecil saja. Bisa kan usaha-usaha yang lain juga. Ya, artinya membekali ya secara kompetensinya ya, supaya bisa bersaing dengan sumber daya manusia yang lain gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Kang Rudi, selain pengangguran nih, ada kemacetan nih. Kemacetan, ya mungkin ini masalah semua kota ya? Iya. Oke. Gimana Kang Rudi? Kalau menurut saya, mengenai kemacetan, kita paling titik utama pasti di beberapa titik. Pertama di Medland, di gerbang depan persimpangan Giant itu ya? Iya, betul. Oke. Betul. Lalu ada di titik berikutnya di perempatan Cilengsi ya, kalau nggak salah. Di flyover ya, deket. Iya. Di bawah flyover deket pasar ya? Ya, betul. Ramayana. Karena di depan pasar ini suka ada pasar tumpah kalau sampai ke jalan-jalan. Iya. Itu sebetulnya mudah saja ya. Mereka juga yang namanya jualan apalagi di sepanjang jalur jalan dari arah Cilengsi, dari arah Jonggol sampai ke perempatan gitu. Arah ke Narogong, arah ke Cibubur, arah ke Jonggol ya. Iya. Jadi walaupun mereka dilarang atau diusir oleh pemerintah yang berwenang ya, terutama pasti kan berkaitan dengan polisi Pamong Praja ya, karena mengganggu aturan. Sebetulnya gampang saja, mereka itu butuh wadah juga, butuh tempat untuk relokasi ya. Jadi mereka diusir, tapi mereka juga butuh tempat yang baru. Gitu. Yang tentunya strategis ya. Ya betul. Jangan sampai setelah dipindahkan kan juga malah sepi-sepi juga. Kan mereka kembali lagi ke depan-depan juga. Benar. Makanya ini satu buah pemikiran bukan hanya di tingkat desa sebetulnya ya. Saya pikir juga ini koordinasi ke provinsi ya, kecamatan dan kabupaten. Oke, kecamatan dan kabupaten. Iya, betul. Ini jangan sampai mereka dipindahkan di tempat yang baru juga sepi, akhirnya balik lagi ke depan. Menimbulkan masalah baru lagi. Ya, betul. Oke. Ya, itu guys, ada 2 permasalahan, yaitu pengangguran dan kemacetan. Nah, ini Kang Rudi nih, apa sih sebenarnya kedorong apa nih menjadi bakal calon kepala desa ini apa nih, semangat apa nih supaya penonton tuh tahu gitu, apa sih apa ego pribadi atau dari masyarakat yang mendorong Kang Rudi ini, sosok Kang Rudi ini kalau santer kita dengar sih lebih akrab dengan anak-anak muda ya, suka nongkrong dengan anak-anak muda ya. Ya sebetulnya saya juga masih muda. Oke, gokil juga deh. Oke, gimana Kang Rudi? Ya jujur saja ya, saya bahkan di dalam kontestasi pemilihan kepala desa ini, saya bukan hanya serta-merta nih saya mau mencalonkan diri, tidak.
Karena saya terpanggil dan dipanggil oleh beberapa tokoh masyarakat. Waktu itu saya dipertanyakan oleh mereka, beberapa tokoh, siap gak kalau kami calonkan menjadi calon kepala desa Cileunci Kidul. Gitu. Jadi memang dari masyarakat ya, dan tokoh-tokoh masyarakat ya, Betul. mendorong Kang Rudi untuk menjadi kepala desa. Iya, betul. And then Saya juga pikir kenapa saya lebih mengutamakan anak-anak muda kan, dari yang seperti komentator ya. Jadi saat ini saya pikir anak muda di Cileunci Kidul itu ya lumayan banyak ya, sekitar 40% lah 40%. pemilih pemuda, termasuk pemilih pemula ya. Nah, yang baru-baru lulus 40% sekolah, ya, lumayan ya. Sekolah punya KTP baru, pas belajarnya mau pencoblosan nih, pasti kan mereka ini mencari figur pemimpin desanya, yang terutama yang satu humble juga kan. Iya. Humble, terus bisa masuk nih di anak muda salah satunya kan. Jadi anak muda, saya pikir di pemerintah desa, kemajuan desa itu tergantung dari anak muda juga. Dari generasi muda ya. Karena satu contoh seperti ini, satu buah desa akan maju bila mana anak mudanya juga punya kreativitas, punya wawasan yang bagus, punya ide-ide yang kreatif. Itu bisa menghasilkan omset menurut saya. Oke. Dengan ide-idenya. Oke, mungkin didorong ke ekonomi kreatif ya. Betul. Tapi sebuah desa juga akan rusak oleh pemuda juga. Satu contoh, pemuda narkoba. Oke. Itu kan bisa rusak juga. Gitu kan. Makanya sebuah desa juga akan maju bila mana anak mudanya juga yang tadi saya bilang, anak mudanya juga bisa kreatif, yang bisa memajukan desa Cileunci Kidul. Jangan kalah dong sama desa-desa yang lain. Betul. Yang Karena jelas. saya dengar juga kan di sebuah desa kalau tidak salah di Jawa juga ada yang namanya kampung Inggris kan. Itu kan salah satu buah contoh. Iya. Kenapa itu namanya kampung Inggris bisa terkenal sampai ke wilayah kita juga karena apa? Anak mudanya juga kreatif. Betul. Ya saya juga pengen seperti itu dong. Oke. Anak mudanya. Jadi memberikan energi positif ya ke anak muda ini supaya support ya. Betul. Dari sarannya, dari masukannya anak muda ini ditampung semua sehingga ada nih Pak Kepala Desa nih ada wadah nih bisa nggak mengkabulkan semua ya, setidaknya sebagian dari keinginan anak muda ini bisa tercapai gitu kan. Nah itu dorongan memang dari masyarakat ya, Kang Rudi ini untuk menjadi kepala desa. Nah harapannya apa nih Kang Rudi? Harapannya Cileunci Kidul itu ke depan itu seperti apa itu? Harapannya menurut saya Cileunci Kidul itu harus lebih maju lagi ya dalam tahap segala bidang ya, terutama di ekonominya ya. Karena saya pikir saat ini juga beberapa masyarakat kita juga lagi dalam keterpurukan karena COVID-19 ini. Betul. Ya saya pikir tadi juga kita alangkah baiknya kita bersama-sama membangun kembali, terutama khususnya Cileunci Kidul, agar di masyarakat ini nggak terpuruk terus ya. Harus bangkit. Betul. Ya di mana-mana ekonomi memang dropping ya. Jadi mungkin Kang Rudi bisa ketika menjadi kepala desa mungkin program 100 harinya harus mengembalikan ekonomi yang udah drop gitu ya. Nah itu lebih menarik nih guys. Tadi ada hubungannya dengan pengangguran dan lain-lain sebagainya. Memang Kang Rudi ini tepat, memang wawasannya agak luas ya. Jadi itu sebuah harapan yang ada yang lain mau di. Ya menurut saya sih harapan saya itu besar. Kita juga tidak menutup kemungkinan almarhum Lurah
Edi Supriyatman alias Lurah Ejo itu sangat baik dalam kepemimpinan terutama untuk di dalam pemerintahan ya. Kita berupaya bagaimana yang tadi perjalanan pemerintahan almarhum Edi Supriyatman alias Lurah Ejo itu baik, kita bikin lebih baik lagi. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sebelum menutup nih Ya. dari podcast kita, ada nggak ya slogan gitu atau nih kalau aku mau nyoblos, aku mau milih nih bakal calon kepala desa Cilengsi ini, ingat Kang Rudi nih gimana nih? Coba mungkin bisa Hanya lihat foto. Iya, bukan lihat foto ya. Kalau foto udah ganteng sih. Mungkin ada hal yang menarik mau diungkapkan. Itu saya punya satu buah slogan. Itu namanya Baraya. Baraya. Oke. Iya. Baraya. Oke. Oke ya, guys, Baraya ya. Oke. Iya. Baraya itu adalah kepanjangan dari Barisan Relawan Rudi Sukarya. Barisan Relawan Rudi Sukarya. Rudi Sukarya. Ya. Oke. Itu di dalam logo Baraya itu ada sebuah lingkaran yang ada awal kata itu sadulur. Sadulur. Betul. Oke, sadulur. Sadulur itu kalau bahasa Indonesia itu saudara ya. Saudara. Ya, saudara. Kenapa? Kenapa bisa terinspirasi dengan sadulur itu? Ya, karena alhamdulillah saya di desa Cilengsi Kidul ini termasuk keluarga besar ya. Ya, jadi ada beberapa di tiap-tiap wilayah tuh saya punya saudara. Ada di Kampung Sawah, ada di Rawa Belut, di Rawa Putat, Citra Kuning, Ciberem, terus di Bojongkaso, ada di Lebak Kongsi. Nah, salah satunya juga kakek saya nih asli orang Lebak Kongsi. Oke. Iya, berarti Kang Rudi hampir di wilayah semua itu Iya. ada ya? Iya. Oke. Kebetulan kakek saya itu di Lebak Kongsi namanya Haji Acang. Haji Acang. Oke. Iya, betul. So, and then? Nah, setelah di Sadulur itu ada yang namanya Sabatur. Sabatur. Iya. Sabatur itu apa? Sabatur itu kalau bahasa Indonesia setemanan. Teman. Oke. Iya, teman permainan. Iya, oke. Iya, teman ada teman sekolah. Iya kan? Teman main. Iya, ada teman main layangan waktu Oke. kecil. Terus ada main kelereng waktu kecil. Main di sungai tuh. Ada nggak sungai? Ada. Ada ya. Itu dulu saya waktu kecil itu suka mandi di Kali Sadang. Kali Sadang. Sampai sekarang masih terkenal tuh. Oke, Kali Sadang oke, nih di oke. Cilengsi Kidul nih. Iya. Terbentang dari belakang Pondok Damai. Pondok Damai sampai ke Meter ini namanya Kali Sadang. Hmm. Gitu. Nah, salah satunya setelah di Sabatur itu ada Salembur. Salembur. Bukan Salembur ya. Salembur. Nah, Oke. Salembur itu kalau bahasa Indonesia itu sekampung. Sekampung ya. Besar ya. Jadi sekampung nih, khususnya yang umumnya Cilengsi Kidul nih. Nah, gitu. Jadi walaupun orang yang ada di Cilengsi Kidul itu baru kenal, itu udah saya anggap saudara saya juga. Oke. Udah saya anggap sadulur saya juga. Oke. Gitu. Apa tadi pertama? Sadulur. Sadulur. Sabatur, kemudian Salembur. Iya. Oke, guys. Iya. Oke, Salembur ya. Iya, tapi masih ada tuh yel-yelnya. Yel-yelnya. Nah, yel-yelnya kayak gimana tuh? Nah, ini saya punya yel-yel itu kalau bilang Baraya, siap maju, siap menang, yes. Oke. Baraya siap maju, siap menang. Oke. Yes. Kayaknya kita sama-sama deh, lebih seru ya. Kang Rudi yang hitung lah. Gitu ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Iya. Baraya siap maju, siap menang. Yes. Ya. Oke guys. Jadi kita punya slogan nih atau yel-yel dari Kang Rudi itu Baraya. Dasar guys. Oke guys, itu tadi kita udah kupas tuntas semua tentang Kang Rudi. Ya, bakal calon, masih muda, gaul,
humble, berani membuat keputusan, mau mengatasi pengangguran ya Kang Rudi ya, dahsyat ya. Oke guys, itu sekian dari Dimas TV. Nanti kita ketemu lagi, mungkin semoga Kang Rudi ini menjadi lurah Cilengsi Kidul. Amin. Kepala desa. Kepala desa. Iya, kepala desa. Ya. Jadi menjadi kepala desa Cilengsi Kidul. Oke guys, sekian dari saya Dimas dan Rudi Sukarya bakal calon kepala desa Cilengsi Kidul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.